Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 430, skor ditetapkan saat suamiku melangkah maju. Terkait hal itu, sudah saatnya bagi Feng Shanshan untuk mengeluh di kediaman Seng. Ketika dia hendak meninggalkan laboratorium forensik keesokan malamnya, dia bertanya kepada Mu Qi, apakah ada yang ingin kau sampaikan kepada keluarga Seng? Aku tidak membutuhkannya. Lakukan saja sesukamu. Mereka masih mempertahankan reaksi konfrontatif itu setiap kali mereka bersama. Terutama di kampus, di mana Feng Shanshan masih dikelilingi oleh teman-temannya sedangkan Mu Qi tetap sendirian. Meskipun demikian, Feng Shanshan tidak akan mencoba mengganggunya untuk saat ini, dan meskipun mereka tampak seperti saingan, mereka saling membantu meskipun dengan tenang. Mu Qi terutama membantu Feng Shanshan dengan kegugurannya dan mantan bajingannya. Di sisi lain, Feng Shanshan telah meredakan banyak rumor tentang Mu Qi. Tentu saja, bagian terpentingnya adalah dia berpihak padanya melawan keluarga Seng. Sebenarnya, Seng Tua akan meminta Feng Shanshan datang ke rumahnya atau mengunjunginya secara pribadi. Meskipun demikian, karena informasi yang diberikan Mu Qi semakin membosankan dan monoton selama 6 bulan terakhir, lelaki tua itu tidak lagi repot-repot mencari Feng Shanshan dan akan selalu menyuruhnya pergi kepadanya dan meminta kepala pelayannya untuk membawanya ke ruang kerjanya. Sama halnya malam ini. Feng Shanshan mengikuti kepala pelayan tua itu saat dia mencapai kediaman Seng, bertemu dengan anggota keluarga Seng lainnya dan bahkan Gu Ziling di jalan. Gu Ziling segera mengenalinya, dan bertanya kepada kepala pelayan, apakah kakek mencari wanita itu lagi? Nyonya muda. Ini urusan tuan tua Seng dan pelayan seperti kami tidak seharusnya ikut campur. Dengan gaun putihnya, Gu Ziling menoleh ke arah Feng Shanshan dengan anggun. Kita pernah bertemu di Empire tempo hari. Aku ingat, jawab Feng Shanshan tegas. Aku tidak mengerti mengapa kakek sangat menghargaimu, dan mungkin saja kau memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirimu. Namun, aku tetap terkejut ketika melihat bagaimana penampilanmu di hotel hari itu. Aku percaya kau harus menjaga sopan santun dasar sebagai seorang wanita, dan tidak melampaui batas. Tidak perlu bagiku untuk mendengarkan khotbahmu, nyonya muda. Feng Shanshan menjawab dengan kaku, sebelum berkata pada kepala pelayan tua itu, ayo cepat. Gu Ziling tercengang. Sepertinya ini pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang tidak kooperatif seperti itu. Apakah ini alasan mengapa lelaki tua itu sangat menghargai wanita ini dan menyuruhnya mengawasi Mu Qi? Sungguh, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Sementara itu, Feng Shanshan sama sekali tidak menghiraukan perkataan Gu Ziling. Dia hanya punya satu bos, yaitu Lao Seng. Tak lama kemudian, dia dan kepala pelayan memasuki ruang belajar lelaki tua itu, tempat dia tengah berlatih kaligrafi. Ketua. Saya datang untuk menyampaikan laporan saya seperti biasa. Kau boleh pergi jika tidak ada yang istimewa, jawab Old Seng. Namun, apakah kau tidak melihat Seng Xiao setelah sekian lama? Seperti biasa, lelaki tua itu selalu marah besar setiap kali ada orang lain yang menyebut-nyebut Seng Xiao, tetapi hanya dia yang diizinkan melakukannya. Ya, pernah, jawab Feng Shanshan. Ada kasus pembunuhan di tengah malam, dan dia mengantar Mu Qi ke tempat kejadian perkara dengan sedan biasa, dan dia tampak putus asa, sama sekali tidak seperti putra mahkota yang karismatik di masa lalu. Apa yang bisa dia lakukan jika dia rela dirusak oleh seorang pelacur? Terus awasi mereka. Mulai sekarang, datanglah setiap 2 minggu sekali, atau datanglah langsung jika kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Maaf, Ketua, tetapi tampaknya nona muda di rumah Anda tidak menyukai saya. Akan lebih baik jika saya menelepon nomor Anda di masa mendatang. Feng Shanshan menyarankan. Lagi pula, orang biasa seperti saya tidak seharusnya datang ke rumah Anda kapanpun kami mau. Lelaki tua itu mengerutkan kening mendengar kata-katanya, tetapi mengangguk. Itu juga bisa. Seperti biasa, keluarga itu sombong dan bertindak seolah-olah mereka adalah raja. Para pelayan mengawasi Feng Shanshan saat dia pergi, tampaknya takut bahwa orang biasa akan mencoba mencuri dari keluarga itu. Tidak heran mengapa Mu Qi membenci keluarga ini, sebenarnya, siapapun yang normal akan membencinya. Seolah-olah mata mereka tumbuh di atas kepala mereka. Setelah keluar dari kediaman Seng, Feng Shanshan kembali menatap rumah besar itu. Mereka sebenarnya sekaya dan sebodoh mereka. Sementara itu, Seng Xiao menunggu waktu dan mengonsolidasikan kekuasaannya, mendirikan Zongteng dan menunjukkan kepada semua orang di Jianchuan sesuatu yang baru. Di sisi lain, watak keluarga ini tetap dangkal, dan tidak mengherankan jika mereka kehilangan reputasi baik mereka di Jianchuan. Dia benar-benar ingin melihat wajah keluarga Seng setelah mengetahui hubungan antara Zongteng dan Seng Xiao. Sementara itu, Mu Qi sedang bersandar pada Seng Xiao dan membaca berkas kasus, tetapi ketika dia ingat bahwa Feng Shanshan akan pergi ke rumah Seng, dia menarik lengan baju Seng Xiao untuk bertanya, apakah menurutmu Feng Shanshan akan memberitahu keluarga Seng tentang hubunganmu dengan Zongteng? Apakah kamu tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu? Seng Xiao melotot padanya.
Atau apakah aku benar-benar harus menyanjung kebijaksanaan dan ketegasanmu? Mu Qi tersenyum dan dengan cekatan melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao. Kudengar mantan pacar Feng Shanshan yang bajingan itu dipukuli dan dikirim ke rumah sakit oleh ayahnya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat Su Ce sedang bekerja. Apakah dia membalasnya? Tentu saja, dengan suamiku yang maju itu menyenangkan. Seng Xiao memegang kepala Mu Qi dan mencegahnya bergerak. Si kecilnya semakin pandai menyanjung, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan naik ke atas kepalanya dan mengencinginya. Jadi, kapan pertemuan bisnisnya? Dalam 2 hari, jawab Seng Xiao. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Mu Qi terkekeh. Keesokan harinya, dia dan Feng Shanshan bertemu di sekolah, dan profesornya juga telah menelepon mereka, mengatakan bahwa kasus pembunuh bersepatu hak tinggi telah terpecahkan. Keduanya saling berpandangan namun tidak mengatakan apapun. Lagi pula, tak seorang pun benar-benar bisa memahami kejahatan yang didasari nafsu seperti itu. Ternyata si pembunuh adalah kekasih seorang pemilik toko sepatu, dan dia selalu memakai sepatu hak tinggi itu setiap kali mereka pergi berkencan, yang meninggalkan kesan di hatinya. Kemudian, saat dia mengetahui wanita itu mengenakan sepatu hak merah yang sama saat berkencan dengan pria lain, dia membunuhnya saat sedang marah, memotong anggota tubuhnya, dan melemparkannya ke dalam selokan. Dan sejak saat itu, ia mengembangkan kebencian yang menyiksa terhadap setiap wanita yang membeli merek sepatu hak merah yang sama. Karena itu, ia menyamar sebagai kekasihnya dan terus menjual sepatu di internet, dan akan mendapatkan alamat wanita manapun yang membeli sepatu hak merah yang sama, menunggu kesempatannya untuk membunuh dan melampiaskan amarahnya. Terlebih lagi, untuk merasakan sensasinya secara penuh, ia bahkan secara pribadi merakit sebuah mesin yang dapat memotong-motong tubuh secara instan. Meskipun demikian, mungkin karena dia terlibat dalam lebih banyak kasus, Mu Qi tetap tenang terlepas dari kasus pembunuhan yang dihadapinya.